Merdeka, merdeka, merdeka. Halo, salam jumpa di Tribun Ambon. Hari ini akan kami hadirkan berita terbaru terkait dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 bersama saya Ajeng Hatalea. Kita mulai dengan berita pertama, Tribuners. Meski diguyur hujan, peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Maluku berlangsung khidmat. Hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 disambut antusias seluruh masyarakat di tanah air. Di Maluku, perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan di Lapangan Merdeka pada Rabu 17 Agustus 2022. Meski diguyur hujan, upacara pengibaran bendera berlangsung khidmat. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lokasi, upacara dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, di mana upacara pengibaran bendera diawali masuknya pasukan dari puluhan anggota berbagai satuan, yakni Satpol PP, TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, ASN, termasuk Warda Maluku. Diikuti dengan masuknya Inspektur Upacara Gubernur Maluku Murad Ismail ke podium kehormatan. Kemudian laporan Komandan Upacara AKBP Deni Sandra dan Yon A pelopor Satbrimob Polda Maluku. Selanjutnya, Tribuners bertindak sebagai pembaca naskah proklamasi, yakni Ketua DPRD Maluku, Luki Watimuri. Sedangkan mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara dan pembacaan doa oleh Kepala Kanwil Kemenak Maluku, M. Yamin. Prosesi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh 3 petugas pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, yakni Gufron Tuarita asal SMA Negeri 11 Ambon, ada Ronaldo Nagbringan asal Sekolah SMA Siwa 5, dan Andrian Syah Pacina, SMA Negeri 1 Buru. Sedangkan pembawa baki Sandra di bendera dipercayakan oleh Selma Kalisa Mahmud asal SMA Negeri 13 Ambon. Setelah pengibaran bendera Tribuners, prosesi ditutup dengan laporan Komandan Upacara ke Inspektur bahwa upacara telah diselesai, lalu dilanjutkan dengan pembubaran pasukan dan Gubernur kembali ke mimbar undangan. Diketahui Tribuners, upacara kali ini digelar terbatas seperti tahun lalu karena pandemi COVID-19 masih juga diawasi. Berikut ini merupakan cerita paskibraka pembawa baki di HUT ke-77 RI, Selma Mahmud, yang mengatakan bahwa ini merupakan mimpi yang dicapainya. Menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di upacara kemerdekaan Republik Indonesia adalah impian bagi hampir kebanyakan siswa di Indonesia. Meski sudah berusaha dengan latihan dan mengikuti tahap seleksi, namun belum banyak siswa-siswi yang mampu mewujudkan impian tersebut. Ada cerita inspiratif dari salah satu siswi SMA Negeri 13 Ambon, yakni Selma Kalisa Mahmud. Siapa sangka perempuan kelahiran 2006 silam ini terpilih menjadi pembawa baki Sang Saka Merah Putih dalam upacara HUT ke-77 Republik Indonesia di Lapangan Merdeka Ambon pada Rabu 17 Agustus 2022. Kepada tribunambon.com, Selma mengaku tidak menyangka bahwa mimpinya dari kecil menjadi paskibraka di Provinsi Maluku akhirnya bisa tercapai. Pasalnya dari seleksi awal di sekolah dasar tidak mengharapkan bisa lolos, dikarenakan banyak siswi yang juga ikut seleksi paskibraka tingkat provinsi, semua mumpuni menurut dia. Anak kedua dari 5 bersaudara ini akui bahwa mimpi sekaligus usaha keras memang selalu berbuah manis. Dia pun berharap para siswa-siswi untuk tidak pernah berhenti bermimpi, kemudian bekerja keraslah untuk menggapai impian itu.
Untuk itu, Selma berharap bahwa anak-anak muda di sana jangan pernah berhenti. Diketahui Tribuners, ada 10 putra-putri terbaik yang terpilih mewakili kota kabupaten di Provinsi Maluku dalam upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka diantaranya M. Adriansa Pacina dari SMA 1 Buru, Vigo Lesnusa dari SMA 5 MBD, Ronaldo C. Ngamringan dari SMK Siwali Malanggur, dan Kasih K.A. Tumiwa dari SMA Negeri 3 Malta. Kemudian ada Davrion Ruhuputi dari SMA 3 Maluku Tengah, Gufron Tuarita dari SMA 11 Ambon, Aurelia MP Manopo dari SMA Saverius Ambon, Gerald Salhuteru dari SMK Negeri 1 Ambon, Erin Kalfatimah dari SMA Negeri 11 Ambon, dan Salman Mahmud dari SMA 13 Ambon. Hotel sudah. Orang tua segera, ramai-ramai, langsung bongkar. Siap, bongkar. Siap. Ya, dan tadi kan tugas bawa baki pagi keluar. Oke, untuk kakak di samping toilet di sana. Kakak masuk ke dalam situ. Ada bagaimana tadi proses bawa baki dan bersama tim dalam upacara bendera 17 kali ini? Oke. Butuh latihan berapa lama? Lalu ada tantangan yang khusus yang kali ini misalnya? Sekitar 21 hari. Oke. 21. Ada tantangan atau kendala-kendala apa misalnya cuaca atau seperti apa kondisi kesehatannya? Alhamdulillah sehat, Lancar. Oke. Apa ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana atau untuk bisa seperti kayak Ade begini, pesan-pesan apa yang ada? pada semangat, berusaha dan juga berdoa. Apapun itu pasti bisa terjadi. Oke. Ada untuk bisa sampai terpilih seperti ini mungkin ada hal khusus misalnya selain prestasi apa yang dibutuhkan buat adik-adik di luar sana misalnya untuk sampai menjadi paskibra pembawa bendera. Prestasi bukan juga fisik dan mental. Mental. Kita berlatih di sini untuk di puncaknya, fisiknya sama juga. Oke. Pemerintah Kota Ambon menggelar upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia pada Rabu 17 Agustus 2022. Pantauan tribunambon.com di lokasi upacara pengibaran bendera HUT ke-77 Republik Indonesia dimulai pukul 08.00 waktu Indonesia Timur. Tampak upacara HUT ke-77 Republik Indonesia itu dimulai setelah penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watemena bersama Sekretaris Kota Ambon Agus Riri Mase tiba di Balai Kota Ambon. Bodewin Watemena bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara pasukan pengibar bendera terdiri dari 3 orang perempuan, yakni upacara dihadiri oleh seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Ambon. Tidak hanya itu, Tribuners, Ketua DPRD Kota Ambon Elito Isuta juga tampak hadir dalam upacara HUT ke-77 Republik Indonesia itu. Petugas Satpol PP mengawal ketat selama upacara berlangsung. Para pegawai yang terlambat pun tidak lagi diizinkan masuk ke Balai Kota Ambon. Upacara dilanjutkan hingga pukul 08.45 waktu Indonesia Timur.
Kembali ke tempat. Pak Inspektur Upacara. Tribuners, ini 3 paskibraka yang sukses kibarkan bendera merah putih di HUT ke-77 Republik Indonesia di Balai Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon menggelar upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia pada Rabu 17 Agustus 2022. Dalam upacara HUT ke-77 Republik Indonesia, 3 orang bertugas sebagai pasukan pengibar bendera atau paskibraka. Ketiga perempuan itu yakni Fitri Ayulia Arfai, Soraya Sangaji, dan Julieta Telehala. Fitri Ayu adalah mahasiswi asal Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon semester 7. Ia bertugas sebagai pembawa baki bendera merah putih asal Jawa Timur, namun berdomisili di Tantui, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Siribau, Kota Ambon. Sementara Soraya Sangaji adalah alumni Politeknik Negeri Ambon. Ia berasal dari Maluku Utara yang juga berdomisili di Tantui, Pandan Kasturi. Selain itu ada Julieta Telehala yang merupakan lulusan SMA Negeri 2 Ambon. Perempuan asal Ulat, Saparua Timur, Maluku Tengah dan saat ini berdomisili di Kayu Putih, Kota Ambon. Ketiga perempuan itu sukses kibarkan sang saka merah putih. Pantauan tribunambon.com di lokasi upacara pengibaran bendera HUT ke-77 dimulai pukul 08.00 waktu Indonesia Timur. Tampak upacara HUT ke-77 itu dimulai setelah pejabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena bersama Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmase tiba di Balai Kota Ambon. Kembali ke tempat. Pak Inspektur Upacara. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Bodewin Watimena serahkan SK pengangkatan 53 CPNS dan 78 P3K di momen HUT ke-77 Republik Indonesia. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menyerahkan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Kota Ambon di peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia pada Rabu 17 Agustus 2022. Upacara pengibaran bendera di Balai Kota menjadi momen disaksikannya penyerahan SK CPNS dan P3K dan dijelaskan untuk CPNS sebanyak 53 orang, P3K tenaga guru sebanyak 78 orang, dan tenaga kesehatan sebanyak 13 orang. Selain itu, Tribuners, berdasarkan perjanjian Pemkot dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat terdapat 2 orang. Watimena menyatakan penyerahan SK ini menjadi berkat yang diterima menjelang perayaan HUT ke-447 Kota Ambon 7 September mendatang. Pasalnya, proses SK pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2021 sempat tertunda akibat masalah hukum yang dihadapi Wali Kota Richard Louhanapesi. Maksud kami mantan Wali Kota Ambon. Dijelaskan pula, Pemkot saat ini sedang ada dalam proses pengajuan pengangkatan P3K ke pemerintah pusat. Watimena berharap semua pegawai honor atau kontrak di Pemkot Ambon yang memenuhi syarat seluruhnya dapat diangkat menjadi pegawai P3K demi perbaikan kesejahteraan. Pengangkatan CPNS dan P3K sempat tertahan karena belum ditandatangani oleh mantan Wali Kota Ambon Richard Louhanapesi. Hal itu lantaran Richard Louhanapesi tersandung kasus korupsi dan tidak diizinkan KPK untuk menandatangani ratusan SK tersebut. Hingga pada Kamis 21 Juli 2022 lalu, barulah Benny Selano bersama stafnya diizinkan KPK bertemu Richard Louhanapesi untuk menandatangani SK tersebut.
Baik Tribuners, selamat Hari Proklamasi ke-77 Republik Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya Ajeng Hatalia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Tribuners setia kami yang sudah menyaksikan Tribun Ambon hari ini spesial HUT ke-77 Republik Indonesia. Kita akan jumpa lagi besok harinya. Dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.